Justinus Laksana mengakui kekalahannya dan tidak mau membahas Sintayong untuk beberapa waktu setelah merasa terancam bahwa data pribadi dan keluarganya akan dibongkar oleh akun anonim. Hello guys, welcome to MHM channel. Itulah topik yang akan kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang suka dan penasaran, tonton video ini sampai habis dan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Justinus Laksana atau yang terkenal dengan Coach Justin mengunggah sebuah video dalam Instagramnya yang berisikan tentang mengakui kekalahannya atau tidak bisa memenangkan dalam pertempuran ini karena dia merasa data pribadinya dan keluarganya akan disebarluaskan oleh sebuah akun anonim. Yang akun anonim tersebut juga menyebarluaskan data si Toel. Dan dalam video itu juga, Justin menyampaikan masyarakat kita belum siap untuk berdiskusi atau berbeda pendapat. Lalu kenapa Coach Justin sampai harus mendapatkan serangan seperti itu? Ya, seperti dalam video gue sebelumnya guys, Coach Justin versus Sintayong, Coach Justin sendiri sudah beberapa kali menyampaikan dalam podcastnya, dalam beberapa video di YouTube, bisa kalian cari sendiri. Dia menyampaikan bahwa Sintayong menurut dia bukanlah orang yang layak untuk membawa kita ke Piala Dunia. Tentunya statement itu diimbangi dengan pendapat-pendapat dia. Yang kalau gue simpulkan, ada 3 faktor yang membuat Justinus Laksana menganggap Sintayong bukanlah orang yang layak membawa kita ke Piala Dunia. Untuk faktor yang pertama adalah pemilihan starting line up yang dilakukan oleh Sintayong. Tentu ini juga sering menjadi pertanyaan bagi mungkin kita para penikmat sepak bola ya, para penikmat atau penggemar timnas. Yang kedua adalah gaya bermain yang dilakukan oleh Sintayong. Ya, Justin sering menganggap Sintayong lebih suka bermain defensif daripada menyerang. Dan itu tidak cocok dengan komposisi pemain kita yang ada. Di mana komposisi pemain kita yang ada beberapa diisi oleh pemain naturalisasi dari Belanda yang budaya bolanya adalah total football atau menyerang. Tentu menurut ini juga masih bisa kita perdebatkan karena bagi gue yang melihat beberapa kali pertandingan timnas, tidak selamanya timnas Indonesia itu bermain bertahan. Bisa kita lihat selayaknya di AFF kemarin ketika kita melawan Laos, Myanmar, Filipina bahkan, kita itu bermain menyerang. Namun memang Sintayong lebih suka bermain defensif atau counter attack ketika melawan negara-negara yang bagi dia dianggap mungkin peringkatnya lebih tinggi daripada Indonesia. Selain itu, Justin juga menganggap budaya formasi yang digunakan oleh Sintayong 3-4-3 itu bukanlah formasi yang cocok dengan formasi pemain-pemain kita, di mana formasi pemain-pemain kita ini lebih sering bermain dengan menggunakan 4 back. Sebenarnya hal-hal ini itu masih bisa kita untuk diskusikan atau perdebatkan. Karena ketika kita melihat Jepang ya, Jepang yang sekarang dia lebih suka bermain dengan formasi 3 back. Jika kalian lihat di video ruang taktik bahwa Jepang lebih sering menghasilkan gol ketika dia menggunakan formasi 3 back. Faktor yang ketiga, tentunya ini yang membuat para pencinta bola menganggap dia tidak konsisten dengan apa yang dia sampaikan. Karena dia menyampaikan bahwa pelatih yang cocok adalah pelatih dari Belanda untuk menggantikan Sintayong. Karena lebih mengetahui budaya mereka, lebih bisa dengan komunikasi dengan para pemain timnas. Dan dia bahkan sampai mengusulkan sebuah nama, satu orang nama, yang menurut dia cocok untuk menggantikan Sintayong. Ya, dia mengusulkan Peter Huistra atau pelatih Borneo FC sekarang. Mungkin inilah yang bagi kita para penggemar bola ya, menganggap dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Karena dia sering mengatakan bahwa dia tidak mengikuti Liga 1, kemudian dia bisa mengusulkan sebuah nama pelatih atau satu nama pelatih dan itu dari Liga 1. Mungkin dia menonton beberapa pertandingan di Liga 1
Cuman menurut kami itu agak suatu hal yang kurang pas lah begitu. Lalu gimana sih sebenarnya yang bagus untuk timnas? Ya sama seperti yang gue sampaikan di video gue kemarin, bahwa PSSI, Ketum Federasi, Bapak Erick Thohir harus segera mengambil keputusan cepat untuk mengkondusifkan ya kondisi timnas kali ini. Dan kalau pendapat pribadi, gue lihat Bapak Erick Thohir sepertinya akan mempertahankan Sintayong. Melihat dari beberapa postingan dia di Instagram, nah, itulah cara dia untuk mengkondusifkan kondisi timnas kita kali ini. Sehingga menurut gua pribadi ya, bahwa unggahan video Coach Justin, yang Coach Justin mungkin juga terlibat dalam kericuhan atau ya perdebatan timnas kita kali ini, mengakui bahwa dia kalah. Karena mungkin dia juga melihat respon dari Ketum Federasi PSSI, ternyata PSSI mempertahankan Sintayong. Sehingga dia membuat video seperti itu. Ya, bagi gua sih itu seperti playing victim ya. Dimana dia yang menyuarakan seperti penggantian Sintayong dan lain-lain, tiba-tiba dia juga yang merasa dirinya terancam. Dan menganggap masyarakat kita belum bisa diajak untuk berdiskusi atau berbeda pendapat. Di luar dari perdebatan Coach Justin versus Sintayong, gue kali ini juga pengen bahas sedikit ya apa ya, unpopular opinion ya, atau pendapat-pendapat yang nggak populer, cuman menurut gue asik ini untuk kita bicarakan. Pendapat ini gue ambil dari komen-komenan Instagram ataupun tweet ataupun Twitter. Pada laga AFF kali ini kita tahu bahwa Sintayong hanya menurunkan pemain muda. Ya, kemudian ini tentu menjadi kontroversi, bahkan PSSI pun, federasi pun juga setuju bahwa AFF kali ini kita hanya menargetkan yang terbaik, bahkan menjadikan AFF pijakan untuk SEA Games U23. Namun bisa kita tahu disampaikan oleh Bung Akmal ya dalam acaranya bahwa pihak AFF marah kepada Sintayong. Jujur menurut gue ini sebuah hal yang aneh ya, ketika hal ini itu disampaikan oleh ya salah satu dari warga negara Indonesia. Bahwa kita tahu Presiden AFF itu memang kecewa terhadap Indonesia karena hanya menurunkan pemain muda untuk laga AFF. Sedangkan AFF sendiri memiliki kelompok umur dalam laganya. Jadi pertanyaan gua dari statement yang dia bilang, Presiden AFF marah terhadap Sintayong. Kok bisa dia tahu? Emang dia bagian dari panitia AFF atau gimana? Ya itu juga banyak dikomentarkan oleh beberapa netizen. Kemudian bayangkan dengan komposisi pemain kita yang ada sekarang dan kita turunkan untuk laga AFF. Misalnya kita panggil Tom Hai, Jay Itzes, Ragnar untuk di laga AFF. Ya sah-sah saja, tentu itu akan membawa perubahan untuk timnas. Tapi di bulan Maret tahun depan kita itu ada kualifikasi menuju Piala Dunia. Tentu itu akan sangat merugikan bagi pemain. Jadi menurut gua kalau kita harus memanggil pemain diaspora, tentu itu akan sangat merugikan bagi timnas. Dan jujur, gue lebih setuju dengan apa yang udah ditetapkan oleh federasi sekarang bahwa menggunakan laga AFF sebagai pijakan timnas kita untuk SEA Games U23. Karena bisa dilihat yang levelnya Piala Asia itu hanya digunakan Jepang untuk regenerasi pemainnya. Piala Asia digunakan Jepang untuk regenerasi pemainnya. Tentu itu bukan sebuah hal yang meremehkan bagi Jepang, karena Jepang tidak pernah meremehkan lawannya. Tapi itu adalah bentuk regenerasi pemain. Jadi AFF ini, menurut gua kita nggak perlu keluar dari AFF, tapi cukup menjadikan AFF ini adalah ajang untuk regenerasi pemain, sehingga kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru untuk timnas senior. Kemudian yang kedua, ini gue baca di tweet, ada sebuah komenan yang lumayan bagus. Jadi dia mengutip dari pendapat Coach Justin, bahwa Coach Justin menyampaikan,
Ketika kita kalah di laga AFF, tentu itu akan mengurangi pendapatan dari sponsor. Sehingga sponsor itu juga akan mempengaruhi penghasilan dari timnas atau PSSI. Ya, kemudian ada komenan netizen yang menurut gue sih lumayan bagus ya. Ya, dan itu juga berpengaruh ke pendapatan dia. Di mana dia juga biasa live stream, membahas timnas. Sehingga ketika timnas kita gagal di laga AFF dan tidak maju di semifinal ataupun final, sehingga kontrak dia di live stream, mungkin dia tidak bisa live stream untuk laga semifinal ataupun final. Ya, tentu itu nggak tahu ya gue benar atau enggaknya, kalian bisa menilai sendiri karena gue juga baca-baca di komentar. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di video gue kali ini. Tentu sepanjang video gue ini adalah pendapat pribadi gue yang gue juga bisa salah, bisa benar. Jadi bagikan pendapat kalian juga di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Stay tune di MAM Channel.